Jadi anak-anak bisa melihat di belakang Ibu, nih terlihat ya. Nah, ini merupakan kampus dari CT Arsa Foundation Sukoharjo begitu. Jadi besok anak-anakku kalau lolos seleksi, mudah-mudahan amin, nanti anak-anakku bisa belajar di kampus tercinta kita ini. Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Dari tadi kita ngobrol tapi enggak perkenalan gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Alvika Chandra Puspita. Ibu berasal dari Banjarnegara, mungkin ada yang dari Banjarnegara di sini? Nah, Ibu berasal dari Banjarnegara, Ibu mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi besok kalau anak-anakku masuk sini, insya Allah akan bertemu dengan Ibu di kelas seperti itu. Sudah bisa dimulai Pak Agung? Sudah? Bapak udah masuk? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menambah semangat kita, Ibu ada jargonin anak-anak. Jadi ketika Ibu bilang semangat pagi, anak-anakku bisa menjawab dengan pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Baik, Ibu ulangi ya. Ketika Ibu berbicara semangat pagi, maka anak-anakku silahkan menjawab dengan pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Seperti itu. Coba sekarang mikrofonnya dinyalakan terlebih dahulu. Ibu juga ingin mendengar suara semangat anak-anakku. Sudah siap ya? Ulangi, jadi ketika Ibu bilang semangat pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Siap ya? Semangat pagi. Pagi, pagi, luar biasa. Tangan untuk kita semua. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu meskipun tidak secara langsung melalui aplikasi Zoom secara virtual. Mudah-mudahan rahmat Allah selalu menaungi kita. Amin. Marilah kita buka acara pada siang hari ini, yaitu sosialisasi penerimaan peserta didik baru tahap 1 bidang akademik SMA unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu ada sambutan dari Kepala SMA unggulan CT Arsa Foundation kepada Bapak Dr. Andes Haji Usdianto M.Hum, kami silakan. Silakan Bapak. Baru di-unmute ini. Terima kasih Bu Alvika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat
kalian dulu semuanya. Selamat paginya dijawab sekali dengan pasangan. Pagi luar biasa. Pagi semuanya. Oke, pagi. Pagi. Luar biasa. Berikan aplaus dulu untuk gurunya, boleh dianjut sebentar. Hormat Bapak Ibu Guru SMA Unggulan Siti Arsha Foundation Sukoharjo, yang panitia PPDB, mohon di-unmute semuanya. Ya. Mohon anak-anakku bisa di-unmute terlebih Oke, dahulu. terima kasih. Supaya Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bisa bertemu pada momen yang sangat (2021). Kita bertemu dalam forum Zoom Meet anak-anakku calon siswa SMA Unggulan Siti Arsha Foundation Sukoharjo dari seluruh provinsi Jawa Tengah, DIY dan Madiun Raya. Kami berbahagia, bergembira bertemu dengan anak-anakku, para calon siswa SMA Unggulan Siti Arsha Foundation Sukoharjo. Dan Bapak berterima kasih pada seluruh panitia yang sudah menyiapkan segalanya, mulai dari masa pendaftaran sejak bulan Desember sampai dengan tanggal 8 Februari kemarin, lalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk masa depan anak-anak kita. Sekali lagi, untuk masa depan anak-anak kita. Anak-anakku yang berbahagia, Bapak namanya Pak Usdianto, Pak Us. Pak Us menjadi Kepala SMA Unggulan Siti Arsha Foundation Sukoharjo sejak berdiri awal tahun 2018 sampai dengan sekarang. Jadi kalian nanti akan menjadi angkatan keempat SMA Unggulan Siti Arsha Foundation Sukoharjo. Saya tadi sudah mendengar sekilas dari komentar anak-anakku, Faiza antara lain, bahwa kalian masuk menjadi siswa SMA Unggulan Siti Arsha Foundation Sukoharjo dengan motivasi untuk menjadi orang hebat, untuk maju. Anak-anakku, ketahuilah bahwa kalian ini sesungguhnya anak-anak Indonesia yang hebat. Sekali lagi, kalian adalah anak-anak Indonesia yang hebat. Saya menggambarkan kalian bahwa kalian bukan anak ayam. Anak ayam yang suka menciap-ciap di ketiak induknya. Kalau ada burung elang di angkasa, dia sembunyi di ketiak induknya, ketakutan gitu. Tetapi kalianlah sesungguhnya anak elang itu. Kalian akan bisa menjadi elang yang perkasa, terbang tinggi ke angkasa. Dengan catatan, kalian harus berjuang mengepakkan sayap kalian. Kepakkanlah sayap kalian. Sehingga kalian bisa melanglang dunia, menguasai dunia, menjadi orang yang mandiri dan berguna. Dan di Siti Arsha Foundation Sukoharjo lah tempat kalian untuk mengepakkan sayap itu. Kenapa begitu? SMA Unggulan Siti Arsha Foundation memang didesain untuk menjadi sekolah unggul. Namanya saja unggulan. Unggul dari apa? Bapak Ibu guru dipilih dari seluruh Indonesia orang-orang yang unggul. Kualifikasi pendidikannya, profesionalismenya, cintanya pada anak-anak, dedikasi dan pengabdiannya tanpa pamrih pada anak-anak. Yang nomor satu. Jadi guru-guru kalian adalah guru-guru yang hebat. Bapak tahu persis karena Bapak turut menyeleksi dan mentraining mereka. Bapak sudah menjadi guru sejak usia 19 tahun. Dari guru SD, guru SPG, guru SMA, guru STM, menjadi dosen, mengajar di luar negeri, menjadi guru SMA Taruna Nusantara, sampai menjadi kepala sekolah di SMA TN. Tapi sekarang Bapak menjadi kepala SMA Unggulan Siti Arsha Foundation Sukoharjo. Untuk apa?
mengantarkan kalian, calon-calon elang yang bakal melanglang dunia ini melalui Siti Arsha. Kenapa Bapak memilih Siti Arsha? Ya, karena Siti Arsha didesain oleh Ibunda Anita Ratnasari dan Ayahanda Khairul Tanjung, salah satu orang terkaya di Indonesia yang menyiapkan segalanya untuk kalian. Membiayai seluruhnya, menyiapkan gedung, perlengkapan, makan kalian, seragam, buku, seluruhnya disiapkan oleh beliau. Untuk siapa? Untuk kalian. Karena kalian adalah anak elang yang bakal merajai Indonesia. Dengan catatan, sekali lagi, kalian harus mengepakkan sayap itu. Yaitu belajar dengan sungguh-sungguh di SMA unggulan Siti Arsha Foundation Sukoharjo. Kalau datang ke sini akan melihat kampusnya begitu bagus, ditata dengan rapi, kemudian segalanya bersih, segalanya tertata, teratur. Kalian hidup di asrama dengan kecukupan makan, kalian diberikan buku, semuanya lengkap, diberi seragam, laboratoriumnya bagus, ada lab komputer, lab bahasa, lab kimia, fisika, biologi, ada mengaji. Nah, ini karena Islamic Boarding School, maka kalian harus mengaji. Yang belum bisa gimana? Diajari. Yang sudah fasih, lanjut difasihkan. Nah, setelah itu dipersiapkan untuk seluruhnya lulus ke perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Medan itu adalah kakak kita yang sudah meluluskan 98% ke seluruh perguruan tinggi. Nah, Sukoharjo nanti 100% harus jadi mahasiswa semuanya. Kalian harus jadi orang hebat. Harus lebih hebat dari Bapak, lebih hebat dari Bapak Ibu guru, dan menjadi Khairul Tanjung yang lain. Orang kaya yang membantu orang-orang di seluruh Indonesia. Nah, itulah anak-anakku. Bapak sekali lagi benar-benar bangga pada kalian. Tapi ingat, keberhasilan itu ada pada diri kalian. 80% keberhasilan itu ada pada diri kalian. 20% ada pada Bapak Ibu guru, orang tua kalian, dan lingkungan. Jadi yang menyebabkan kalian bisa terbang tinggi, bukanlah awannya, bukanlah anginnya, tapi sayap kalian yang mengepak. Bapak dulu lebih berat dari kalian. Bapak anak orang miskin, saudaranya 10. Tapi Bapak merangkak dari 0 sampai menjadi kepala SMA Taruna Nusantara. Yang bisa di sana hanya jenderal, bintang 1 dan bintang 2. Bapak bintang 7, gitu ya. Bintang 7 karena Bapak guru. Kenapa? Bapak mengepakkan sayap, bertekad. Saya bisa. Maka Siti Arsha adalah Siti Arsha bisa. Kalian yakin semuanya? Motonya, kalau kalian yakin, majulah. Kalau kalian ragu-ragu, mundurlah. Bahasa Jawanya, nek wani ojo wedi-wedi. Nek wedi ojo wani-wani. Jadi jangan setengah-setengah kalian mempunyai tekad. Siti Arsha hanya memerlukan orang yang bertekad kuat, mau berjuang keras, dan akan jadi. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan, rajin cuci tangan dengan sabun, hindari kerumunan, tetap ibadah dan kreatif. Sampaikan salam hormat dan doa saya untuk ayah, bunda, bapak, ibu, dan seluruh keluarga. Insya Allah kalian akan jadi sukses. Terima kasih untuk semuanya. Selamat berjuang anakku. Sampai ketemu di SMA unggulan Siti Arsha Foundation Sukoharjo. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriakan dalam diri kalian. Siti Arsha bisa. Terima kasih Bapak Usdianto sebagai calon siswa SMA unggulan Siti Arsha Foundation bisa mengepakkan sayap dengan lebar dan sukses di masa mendatang. Amin. Baik, acara selanjutnya yaitu ada sosialisasi tentang pengarahan tahap 1. Dengan baik supaya besok saat pelaksanaan anak-anakku sudah
Baik, kepada Bapak Agung Heri Junianto SPD, kami silakan. Oke. Apakah semuanya mendengar suara saya? Ya. Ya. Oke. Kalau memang mendengar, ya. Oke, angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti yang dikatakan oleh Ibu Alfika tadi, ya, kita ada jargon yang dimana setiap apapun, setiap kita melakukan apapun di sekolah, saya akan semangat pagi ya. Jadi saya ulangi, kalau saya teriakan semangat pagi. Ya, kalian harus teriak pagi luar biasa tetap semangat. Ya, jadi harus teriak yang kencang. Kalau bisa suara ini kan kurang tahu Jawa Tengah dan DKI. Kita suara itu sampai terdengar seluruh Indonesia. Ya, kalau bisa kalau di depan rumah kalian itu ada jendela, kalau di sampai bergetar semua. Baiklah, kita bagikan semangat pagi. Luar biasa. Baiklah, ya. Mungkin operator nanti bisa belum saya ya dimulai dulu. Ya, suara-suara kalian merdu, suara-suara kalian sangat indah, tapi untuk saat kali ini coba mute dulu. Nanti saya menginformasikan tentang sosialisasi ini, teknis yang sangat-sangat penting agar kalian lebih tahu, agar nanti ketika kalian mengerjakan tesnya tidak ada kendala. Ya. Baik, sudah tenang semuanya. Buka mata, buka hati, ya. Coba dengarkan suara Pak Agung ya. Baiklah. Sepertinya tadi belum perkenalan ya, dari saya, walaupun tadi sudah dikenalkan oleh jadi Ibu Alfika. Jadi nama saya adalah Agung Heri Junianto. Saya seorang guru di SMA Unggulan CTA Foundation. Saya adalah guru sejarah. Jadi kalau kalian melihat aura saya di sini ya, kening saya ini sudah seperti ada prasasti yang mengutarakan bahwa ini nanti ada literasi tentang sosialisasi yang harus kalian dengar. Makanya orang-orang di masa ini itu tidak mengetahui jati dirinya. Dia tidak pernah membaca, dia tidak pernah belajar tentang apa yang sudah dipelajari di masa lalu. Hal sama seperti kalian semuanya. Hal sama seperti kalian semuanya, kan? Jadi diperhatikan, ya kan? Dibaca baik-baik, didengarkan baik-baik agar tidak terjadi kesalahan. Ya, baiklah kita mulai. Ya, baiklah kita. Anak-anakku semuanya. Jadi anak-anakku semuanya. Jadi di sini nanti saya akan mensosialisasikan tentang beberapa hal, dimulai dari jadwal, dimulai dari teknisnya bagaimana, dimulai dari tata tertibnya bagaimana, nanti kalau soalnya tidak terbaca bagaimana, insya Allah ya semuanya akan terjawab di dalam sesi kali ini. Semuanya perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang menggunung di dalam hati kalian, semuanya akan bisa dijawab di sesi kali ini. Di slide pertama ini adalah
ya contoh dari kakak-kakak kalian yang merupakan siswa SMA unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo, ya, yang pastinya sangat tampan, tidak hanya sangat dari cantik, mukanya tapi juga dari tidak hanya hati dari dan mukanya juga tapi juga dari hati dan norma-norma juga yang didapatkan norma-norma ketika yang sekolah di SMA didapatkan unggulan CT ketika Arsa sekolah Foundation di Sukoharjo. SMA unggulan CT Arsa Baiklah, Foundation slide Sukoharjo. berikutnya. Baiklah, slide Nah, berikutnya. ini sudah mulai slide berikutnya. Nah, ini sudah mulai slide Digeser berikutnya. dulu. Nah, Ini digeser seperti dulu. jalan tol. Nah, ini seperti Di jalan syuting tol dari yang atas di seperti syuting itu. Ini dari adalah atas lini seperti itu. Ini adalah lini masa di mana kalian awal mula diberi pengumuman terkait kelulusan seleksi administrasi seleksi Dan administrasi, ya, dari dan akhirnya akhirnya terpilihlah dari ya, kalian yang akan terpilihlah ya melanjutkan yang akan melanjutkan akan seleksi tahap 1 ya atau akademik tahap 1 di tahap 1 ya atau tahap 1 di bidang tanggal akademik 9 seperti itu. Di diumumkan. tanggal 9 sampai sudah diumumkan tanggal dan 18 sampai hari ini di tanggal 18 Februari menjadi 2021 ya. menjadi Tadi sosialisasi. banyak yang bertanya, Ya. Pak, hari ini tuh Tadi banyak yang seleksi bertanya, ya? Pak, hari ini Bukan tuh seleksi, seleksi ya? tapi Bukan sosialisasi. seleksi, tapi sosialisasi itu apa yang belum tahu? Sosialisasi itu apa yang belum tahu? Sosialisasi itu apa yang memberitahukan belum kalian ketahui. apa yang belum Teknis, kalian ketahui. tata tertib, Teknis, itu. tata tertib, Ya. seperti Nah, itu. Nanti Ya. dimulai Nah, tanggal nanti 20 Februari dimulai tanggal 20 2021 Februari 2021 di pelaksanaannya seperti itu dimulai. ya. Seperti Geser itu, lagi. ya. Geser lagi. Coba ini kalau yang Coba pakai HP, ini kalau yang ya, coba pakai itu di HP zoom slide-nya, kalau ya, enggak coba itu di kebaca. zoom Di slide-nya, zoom. kalau enggak Ya, di kebaca. zoom tuh pakai Di zoom jarinya terus ya, digeser di zoom gitu tuh ya. pakai jarinya terus digeser pakai gitu laptop ya. nggak usah Kalau di- yang pakai laptop nggak usah di kecuali zoom di layar layarnya sentuh. ya, kecuali Coba yang di situ layar sentuh. terlihat Coba di ya, situ jadwal terlihat ya pelaksanaan. jadwal Ya, coba pelaksanaan. perhatikan baik-baik. Ya, coba perhatikan Jadi, baik-baik. Anak-anak Jadi calon anak-anakku siswa calon siswa Arsa SMA Foundation Sukoharjo, unggulan CT Arsa pelaksanaannya, Foundation Sukoharjo, pelaksanaannya ya itu di sini dimulai pukul di pukul 7 pukul pagi ini adalah 7 persiapan pagi. kalian. Pukul 7 pagi ini adalah persiapan kalian. Sudah masuk tidak? Bukan Jadi persiapan kalian sudah masuk semuanya, tidak? itu Jadi dimulai, persiapan kalian harapannya kalian semuanya itu jam dimulai 7. harapannya Itu kalian sudah siap. jam 7. Siap mental, itu sudah siap mengerjakan, siap sudah mental, sarapan, siap sudah mengerjakan, berdoa, sudah sarapan, sudah sholat sudah hajat, berdoa, dan ya kan, dimudahkan sudah agar sholat kalian bisa hajat, mengerjakan dan dimudahkan soal, agar kalian bisa mengerjakan akademik seperti soal itu. Ya. akademik Nah, seperti terus itu. ini Ya. 45 Nah, menit kalian terus bisa lah ini ya 45 persiapan, menit kalian ya. bisa lah ya persiapan bersih diri, ya. seperti itu. Mungkin bersih diri seperti itu. Berikutnya adalah Berikutnya bukan- adalah pembukaan. Pembukaan ini bukan ada yang nanti sambutan tidak. Pembukaan akan di sini ada yang adalah memberi sambutan dari tidak. Pembukaan di sini nah, adalah dari grup WA narahubung kalian semuanya. per grup WA Ya, kalian per grup semuanya. WA kalian semuanya Ya, kan ada per grup narahubung di WA situ. kalian semuanya kan Nanti ada akan narahubung di situ. memberitahukan, Nanti akan memberitahukan tentang waktu pengerjaan tes. waktu pengerjaan Ya, jadi 5 menit tes. mengingatkan kalian. Ya, jadi yang 5 mungkin menit mengingatkan kalian yang yang mungkin lupa diingatkan oleh narahubung. ketika itu lupa diingatkan Jadi oleh harus narahubung. aktif. Ya, Jadi kalau harus bisa grup aktif ya, kalau bisa grup WA pin yang untuk paling PPDB atas. itu dikasih pin agar yang paling informasi atas terkait agar hal-hal yang informasi baru terkait bisa diumumkan. hal-hal yang baru bisa Ya. diumumkan. Jadi nanti 5 Ya. menit sebelum Jadi nanti 5 menit sebelum 5 menit sebelum tes apa namanya dimulai, 5 menit sebelum kalian sudah tes harus siap. dimulai kalian sudah harus Oke, siap-siap. baik semuanya. Oke, Nah, baik semuanya. ini perhatikan lagi ya. Nah, ini perhatikan lagi ya. Di nah, selanjutnya, di nanti selanjutnya dimulai nanti dimulai pukul 7 lewat 50 akan dimulai Ya. tesnya. akan Ya, nanti dimulai desnya tesnya. itu dimulai Ya, auto. nanti Jadi desnya itu dimulai auto. Jadi kalian nanti teknisnya akan saya diberi jelaskan link. setelah ini, Nanti akan teknisnya diberi akan saya link. jelaskan Di setelah mana link ini. itu Akan nanti, diberi link di mana link itu tempat nanti kalian mengerjakan. tempat kalian untuk Ya. mengerjakan. Jadi Ya. mapel Jadi pertama untuk yang diujikan mapel adalah pertama untuk mata yang diujikan pelajaran adalah matematika. mata pelajaran. Ya, ini matematika. favorit kalian, makanya yang pertama. Ini favorit Yang paling kalian, makanya favorit yang itu pertama. menjadi yang pertama. Yang paling Makanya favorit itu matematika. menjadi yang pertama, Ya. makanya matematika. Nah, waktunya Ya. berapa menit? Nah, waktunya berapa menit? lama. Nah, sangat lama. Ya, 65 saya yakin kalian menit. bisa mengerjakan Ya, dalam waktu saya yakin 20 kalian menit. bisa mengerjakan Ya. dalam waktu 20 Saya menit. yakin kalian semuanya Ya. ini yang Saya yakin kalian semuanya ini yang tes PPDB mengikuti anak yang tes pintar. PPDB ini ya. anak-anak Jadi yang pintar. 65 Ya. menit
Jadi saya rasa 65 waktu yang menit sangat ini cukup wah sekali untuk saya kalian rasa waktu semuanya yang sangat cukup mengerjakan sekali untuk tes, kalian semuanya mengerjakan mata pelajaran tes matematika ya. mata pelajaran Nah. matematika ya. Nah, eh, Oke. oke, Ya. oke. Anak-anak Ya, semuanya, coba anak-anak Pak Agung semuanya ingin cek coba suara dulu ya, cek Pak Agung suara ingin dulu cek ya. suara ya, Apakah cek suara suara dahulu ya. Pak Agung Apakah ini suara terdengar jelas Pak atau Agung ini ada suara terdengar jelas atau ada Coba. suara menggema di situ? Coba. Halo? Coba. Halo? Apakah suara Halo? terdengar jelas? Apakah suara saya terdengar jelas? Oke, sebentar ya. Sebentar ya. Coba di sebentar ya. Ini sedikit sebentar ada ya. Ini harus sedikit diperbaiki, tapi santai ada saja. yang harus diperbaiki, Ya. tapi santai Kenapa saja. sih kalau Ya. hal Kenapa sih diperbaiki kalau agar ada kalian hal yang lebih harus maksimal diperbaiki mendapatkan agar kalian lebih informasinya? maksimal Ya, jadi mendapatkan kalau memang ada informasinya suara-suara ya. yang Jadi kalau di memang situ, ada suara-suara yang di situ nanti mengganggu kalian, nah itu nanti yang malah yang merugikan kalian juga. Jadi Jadi ini harus diperbaiki. diperbaiki dengan baik gitu ya. Oke, coba Suara Pak Agung apa terdengar sangat jelas? Ya. bisa. Oke, kita mulai lagi. Oke, ya. Sepertinya kita harus Sedikit kita perbaiki dahulu ya. Anak-anakku semuanya, seperti yang dibilang oleh Bu Alfika tadi, ini di belakang saya ini adalah kampus tercinta kita ya, kampus yang sangat-sangat luar biasa. Di sini halaman kalian. Jadi di belakang ini sebenarnya masih ada banyak gedung. Ya, masih banyak gedung ya. Terus di sebelah lagi di arah sebelah sana yaitu ada asrama. Jadi kalian nanti sekolahnya di asrama. Waduh, pasti sangat asik sekali ya. Kalian bisa melatih diri kalian yang mungkin biasa di asrama pastinya kemandirian dari kalian sangat-sangat menjadi hal yang diperhatikan ya, karena tidak hanya kalian mengejar akademik di sini ya, kalian juga harus apa yaitu tentang pendidikan agama, karena di asrama SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo pastinya tidak hanya kalian bangun tidur terus belajar, tidak, kalian juga harus mengedepankan pendidikan agama. Ya, sepertinya saya harus ganti. Oke, cek apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, kalau di mute semuanya, tandanya kalau jelas semuanya pakai jempol ya. Suara Pak Agung apa terdengar sangat jelas? Jempolnya mana jempolnya? Mantap. Oke, kalau gitu mohon ditampilkan kembali PowerPoint-nya. Tetap di mute semuanya ya, biar terdengar suara Pak Agung agar kalian bisa mengikuti dan mendengarkan informasi yang saya berikan kepada kalian semuanya. Ya, coba dikembalikan ke slide berikut sebelumnya ini ya, di slide tentang tentang jadwal tadi, mohon diulangi sekali lagi. Terdengar tidak ya kalau saya terus? Ya, ini aja ya. Oke. Ya, baiklah. Kita mulai ya. Suara saya masih terdengar baik ya. Kalau terdengar baik, jempolnya di atas semuanya. Jempol, mana jempol? Ya, oke, bagus. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi di mapel pertama yang diujikan pada pukul 7:50 sampai pukul 8:55 itu adalah mapel matematika ya. Jadi waktu 65 menit itu sangat-sangat cukup bagi kalian semuanya ya untuk mengerjakan soal matematika. Nah, nanti setelah itu apa? Setelah itu ada istirahat. Jadi semuanya sudah berpikir keras ya, matematika kalian akan istirahat selama 20 menit. Ya, mungkin untuk
ya sekedar untuk minum ya ataupun makan snack kecil, kamar mandi, mau ada sesuatu yang harus segera dilakukan seperti itu kan, ataupun juga ingin sholat hajat, sholat duha untuk dipermudah urusan kalian dalam mengerjakan soal PPDB, semoga bisa diselesaikan dengan baik seperti itu ya. Oke, berikutnya di mapel kedua pada pukul 9:15 itu ada tes IPA. Ini juga pelajaran yang sangat luar biasa karena IPA ini singkatannya ilmu pengetahuan asik, ya kan? Makanya IPA namanya. Ya, jadi kalian semuanya IPA ini juga waktunya sama 65 menit ya. Iya, ilmu pengetahuan alam ya. Asik itu Pak Agung tambahin sendiri aja ya. Ilmu pengetahuan alam itu apa saja? Pastinya yang sudah kalian pelajari di tingkat SMP, ada biologi dan juga fisika. Sangat-sangat mudah sekali ya menghitung katrol. Berapa banyak katrolnya itu sangat-sangat mudah kalau tahu rumusnya. Ya, biologi juga sangat-sangat mudah. Bagian-bagian tubuh, kita kan punya tubuh, pastinya kita mudah mengerjakannya. Makanya waktunya cuma 65 menit saja. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya nanti kalau sudah selesai, istirahat lagi. Wah, enak sekali ya, istirahatnya 20 menit lagi. Nanti dilanjut di pukul 10:40 menit. Waktunya sama 65 menit. Nah, ini ya adalah kita juga ada tes English ya. Jadi kalian semuanya tadi sudah matematika, IPA, dan yang terakhir adalah bahasa Inggris. Waktunya sama 65 menit. Jadi pukul 10:40 sampai 11:45. Oke, next. Nah, ini dia. Jadi kesimpulannya waktunya itu adalah 65 menit per mapel. Berapa soal yang diujikan? Nah, berbeda-beda. IPA itu 20 soal, ya, bahasa Inggris 25 soal, dan matematika 20 soal. Sangat-sangat sedikit sekali kan? Pastinya kalian mudah mengerjakannya ya. Oke, next lagi. Next lagi, Bapak. Iya. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu. Bagaimana untuk mengikuti tesnya? Jadi semuanya dengarkan baik-baik ya. Listen to me carefully. Ya, jadi kemarin tuh banyak yang tanya, Pak, apakah nanti tesnya itu kita mengerjakan sambil nge-zoom? Tidak, ya. Jadi kita tidak menggunakan Zoom, ya. Kita hanya akan menggunakan satu media, ya, WhatsApp dan juga Google Form. Ya, bagaimana untuk teknisnya? Ini kita mulai ya. Jadi anak-anakku semuanya, nanti kita akan menggunakan konfirmasi melalui WhatsApp yang pastinya kemarin ya kalian mungkin diberi kontak tentang tes PPDB yang sudah bertanya. Di situ pasti sudah ada jawaban yang di situ ada dikaitkan dengan link ya. Nah, untuk nanti ya ketika kalian nanti sebelum mengerjakan, kalian akan mendapatkan konfirmasi WhatsApp. Jadi nanti kalian harus meng-chat ya, mengirim pesan kepada tes PPDB. Kontaknya sudah diberikan kepada narahubung kalian dengan nomor pendaftaran kalian. Ya, jadi kalian harus ingat nomor pendaftaran kalian. Bagaimana cara mengetahui nomor pendaftaran? Ya, nanti silahkan setelah sosialisasi ini kalian harus mengetahuinya, langsung saja kontak di tes PPDB. Di situ sangat informatif terkait nama kalian, ya. Terus selanjutnya, celing, ya, celing. Nah, nih, nanti kalau sudah dapat, jadi kalian konfirmasi dengan nomor pendaftaran, di situ akan ada link. Nah, linknya tuh langsung 3 anak-anakku semuanya. Jadi nanti ketika kalian mengkonfirmasi, ada 3 link untuk 3 mata pelajaran, di mana satu link itu adalah 1 mata pelajaran, ya. Nah, jadi contohnya coba di slide sebelumnya tadi, Pak. Coba kalian zoom lagi itu di HP kalian zoom. Nah, di situ ada link matematika.
link IPA, link bahasa Inggris, ya. Pak, apakah langsung dikerjakan semuanya? Apakah boleh? Tidak boleh, ya. Karena kalaupun kalian memaksa juga tidak akan bisa, karena di situ ada limitasi waktu yang pastinya kalian tidak bisa masuk link tersebut kecuali sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, next. Ya, nah nanti kalau kalian maksa, wah nih, saya tetap maksa mau mengerjakan, tidak bisa karena apa? Nanti di situ sudah akan ada informasi tes, misalnya nih, kalian nanti konfirmasinya di hari Jumat, ya, di hari Jumat kalian dapat link, wah ini bisa mengerjakan, tidak bisa karena di situ sudah dilimitasi waktunya, ya, karena kalian harus mengerjakannya sesuai dengan jadwal. Ya, itu di situ sudah terlihat bahwa seleksi tahap 1 bidang akademik untuk matematika diselenggarakan pukul 7.50 sampai pukul 8:55 menit, ya, tanggal 20 Februari. Jadi nggak bisa. Kalau sebelum waktunya akan informasinya seperti ini, seperti di slide yang ditampilkan. Coba kalian zoom, ya. Saya beri waktu 10 detik di zoom. Set, ya, dibaca dulu baik-baik. Nah, seperti itu kalau kalian masuk link belum sesuai waktu yang ditentukan. Ya, oke. Set. Kalau sudah ditentukan bagaimana? Lanjut dulu. Lanjut dulu. Slide, next. Nah, nanti jadinya begini tampilan awal, ya. Tampilan awalnya nih kayak gini, ya. Tes akademik tahap 1, ada petunjuk umumnya, dibaca ya. Kalian tuh harus membaca dulu, ya. Dibaca pelan-pelan dengan baik-baik. Di situ ada apa saja dibaca ya. Nah, kalau sudah dibaca, langsung next lagi. Di situ Google Form-nya. Next slide. Nah, di sini akan ada data diri calon siswa kalian semuanya. Dengarkan baik-baik ya. Nanti data diri calon siswa di situ akan ada nama. Nama harus sesuai dengan kartu pendaftaran. Kalian harus lihat ya, tanggal lahir, asal sekolah, asal kabupaten, dan nomor peserta. Jangan sampai salah nomor pesertanya. Kalau salah, waduh ya. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Nanti malah tidak kebaca kalau kalian nomornya tidak sesuai. Seperti itu ya. Jadi perhatikan lagi. Di zoom lagi. Ya, saya beri waktu 10 detik. Di zoom dulu. Oh, nanti tampilannya seperti ini. Ya, oke, sudah semuanya. Oke, kalau sudah, next lagi. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Nah, ini soalnya nanti modelnya seperti ini, anak-anakku semuanya. Jadi soalnya sudah tertempel di bagian link di situ. Jadi kalian nanti tinggal membaca, ada pilihan gandanya di situ, terus di situ ada ABCD-nya. Tinggal nanti kalian tekan saja. Nah, kalau bisa saran Pak Agung, untuk kunci layarnya itu jangan dikunci selama 1 menit, 2 menit. Kalau bisa 30 menit. Kalau bisa juga di fiturnya kalau ada di nonaktifkan kunci layarnya, nah itu alangkah lebih baik lagi. Ya, nah soalnya ini bentuk PNG ya, atau di situ langsung sudah tertempel di dalam Google Form. Ya, jadi kalian kerjakan. Kalau misalnya matematika, apakah nanti boleh Pak menghitung dengan kertas? Ya sangat boleh. Kalian itu operasi hitungan itu sangat wajib untuk kalian hitung di kertas, silahkan. Ya, nah terus kalau sudah selesai tinggal disubmit atau dikumpulkan. Di situ nanti ada kolom tulisannya submit. Ya, kalau mungkin di Google-nya namanya Indonesia dikumpulkan, ya dikumpulkan, ditekan aja seperti itu. Oke, selanjutnya sebelumnya. Oke, berarti ada yang hilang. Nah, anak-anak semuanya, jadi pasti ada yang bertanya terkait nanti ya, terkait bagaimana untuk pengerjaannya yang tiba-tiba di situ ke refresh atau kembali gitu ya, ada tombol kembali. Nah, anak-anakku ya, saya pastikan Google Form ini dan form yang kami gunakan ini sangat-sangat aman, ya kan? Apakah nanti ada perjokian, nanti ada kecurangan, mencontek? Nah, di dalam sistem yang sudah dibuat itu sudah ada assessment, ada instrumennya,
ya, untuk mengecek siapa saja yang melakukan kecurangan, ya, siapa saja yang melakukan perjokian, dan di media-media yang kita buat kita tidak infokan terkait hal itu, nanti malah menjadi hal yang apa ya, yang diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi dipastikan media yang kami buat, ya, di sekolah buat sangat-sangat aman, ya. Nah, terkait nanti Pak, kalau saat mengerjakan itu tanpa sengaja terpencet atau tertekan tombol back. Nah, itu nanti bagaimana? Berarti kita mengerjakan kembali, Pak. Nah, karena ada HP yang seperti itu. Nah, saya sarankan kalian ketika mengerjakan ada membawa kertas, ya, membawa kertas atau membawa buku di situ satu, ya kan, buku tulis tentunya, ya. Di situ kalian bisa menyalin soalnya dulu, ya. Karena apa? Setiap siswa itu soalnya berbeda, ya. Setiap siswa akan mendapatkan link yang berbeda soalnya, ya. Linknya sangat berbeda. Tetapi satu siswa, ya, itu akan sudah mendapatkan kuota soal yang sama. Jadi ketika dia sudah mendapatkan link, ya, itu sudah terbaca soalnya. Jadi ketika kalian terpencet tidak sengaja kembali, ya kan, itu nanti kalian sudah mempunyai backup-nya di kertas. Jadi kalau kertasnya kalian sudah tulis di situ terkait soal dan juga jawabannya, kalian tulis terdahulu, ya kan. Nanti kalaupun kembali, ya, di situ kalian sudah ada cadangannya. Ya, sudah ada cadangannya. Misalnya saja di situ memang soalnya tidak ada nomornya. Akan tetapi itu akan tetap sama, akan tetap muncul. Paham ya? Akan tetap muncul. Misalnya saja nanti di soal tayangan pertama terkait penjumlahan. Ya kan? Kalian ke back, ya, ternyata hilang, ternyata yang tayangan pertama itu adalah pengurangan. Ya, tapi apakah itu nanti yang penjumlahan yang kalian hitung itu tidak muncul di soal? Nanti muncul, ya, mungkin di tayangan ketiga atau tayangan berikutnya. Tetapi alangkah lebih baiknya kalian tetap tulis dulu soalnya dan dihitung, ya, seperti itu, ya. Itu untuk menanggulangi hal-hal yang kalian tidak inginkan atau kita tidak inginkan, ya. Oke, paham semuanya? Kalau paham, nah, ini nanti kalau memang ada pertanyaan silahkan nanti kalian tanyakan di sesi tanya jawab setelah ini, ya. Oke, kalau tentang teknis sudah, sekarang kita lanjut ke tata tertib. Next. Nah, untuk tata tertib, nah, ini sebenarnya tata tertib sudah kalian bisa dapatkan juga di link yang sudah kalian dapatkan ketika kalian menghubungi kontak tes akademik, ya. Yang pastinya apa yang menjadi kewajiban? Satu, kalian harus wajib mengikuti sosialisasi tes akademik. Ya, kenapa? Ya, bagaimana bisa kalian mengerjakan tanpa kalian melihat teknisnya? Itu sangat-sangat tidak masuk akal. Ya, jadi kalian harus wajib mengikuti agar mempermudah pengerjaan kalian ketika tes akademik. Terus berikutnya poin kedua, calon siswa mempersiapkan dan memastikan daya dan kuota smartphone. Jadi dari pihak sekolah tidak akan bertanggung jawab terkait hal-hal yang seperti ini, ya. Kuota smartphone yang menipis lah, ataupun juga daya baterai yang sudah melemah atau lowbat, itu juga harus diperhatikan baik-baik, ya. Jadi semuanya harus diperhatikan. Ya, terus calon siswa harus mempersiapkan diri dari waktu 30 menit sebelum tes dimulai. Ya, terus mengisi identitas seperti yang tadi, mengisi identitasnya harus sesuai dengan kartu pendaftaran di Google Form, ya. Berikutnya mengikuti petunjuk teknis yang di situ juga sudah dilampirkan di dalam Google Form. Terus memberi tanda centang terkait kejujuran kalian. Ini yang paling penting. SMA Unggulan CT Arsa Foundation, ya, 0% untuk kecurangan. Ya, di sini bahkan ketika sudah masuk, ya, kita tidak menolerir orang-orang atau siswa-siswa yang melakukan kecurangan sedikit pun. Ya, jadi
Dari sekolah SMA unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo sangat menjunjung tinggi tentang kejujuran. Ya. Nah, berikutnya mengerjakan soal tes sesuai jadwal dan waktu yang sudah disediakan. Karena apa? Waktu itu berkaitan tentang link. Ya, jika kalian di jam pertama jam 7:55 menit, ya, di situ kalian harus mengerjakan matematika, malah mengerjakan bahasa Inggris, tidak bisa. Bahasa Inggris belum bisa dibuka karena bahasa Inggris di jam terakhir, yaitu sekitar pukul 10, seperti itu. Ya. Nah, berikutnya, kalau sudah dikerjakan, sudah yakin itu benar, silakan kalian submit dan konfirmasi kepada narahubung kalian di grup WhatsApp. Ya. Nah, yang berikutnya juga menjaga ketertiban dan ketenangan di dalam grup selama tes berlangsung. Jadi kalian akan malah bingung sendiri kalau kalian malah kebanyakan buka grup, ya kan? Kalian fokuskan kalau bisa sementara nanti pas tes pelaksanaan, kalian kalau bisa uninstall media sosial kalian dulu. WhatsApp, jangan WhatsApp ya. Instagram ya, kalau WhatsApp nanti bagaimana menghubungi narahubung ya. Instagram, Facebook, TikTok jangan dulu, ya, di uninstall dulu atau diaktifkan, dinonaktifkan ya, logout dahulu agar tidak mengganggu ketika kalian mengerjakan tes akademik seperti itu. Next, berikutnya adalah ada tata tertib, ada hak, ya kan? Apa yang harus kalian dapatkan, ya? Mendapatkan link soal tes penjaringan pastinya, ya. Pak, nanti bagaimana kalau ada konfirmasi di situ linknya tidak dapat? Langsung hubungi pengawas atau narahubung. Bapak, Ibu, saya sudah mengkonfirmasi ternyata belum dapat link nih. Bagaimana? Langsung hubungi narahubung kalian. Nanti narahubung akan mengarahkan link yang harus kalian kerjakan sesuai dengan nomor pendaftaran kalian semuanya. Ya. Nah, berikutnya, jika terlambat, Pak. Nah, terkait terlambat ini, kami memperbolehkan kalian semuanya tetap mengerjakan, ya, tetapi waktu tidak bisa mentolerir kalian semuanya karena waktu sudah disistem oleh komputer. Ya, komputer tidak punya hati, ya, jadi kalian semuanya kalau mau terlambat kalian, ya, komputer hanya akan menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh operator. Jadi kalau kalian terlambat sekian menit dan tersisa sekitar 10 menit, ya waktu itu yang mungkin hanya bisa kalian kerjakan. Oke. Nah, berikutnya adalah diperbolehkan menggunakan kertas, menyelesaikan operasi bilangan dan rumus, atau juga terkait kalian mensalin hitungan di situ jawabannya agar kalian lebih mempermudah ketika kalian menjawab. Ya. Nah, untuk submit jawaban kalian sudah diperbolehkan ketika 10 menit terakhir waktu tes. Jadi kalau memang sudah yakin di 10 menit terakhir kalian bisa langsung submit tes kalian. Lanjut. Ada hak, ya kan? Di situ ada larangannya juga ya. Larangan di sini terkait yang tidak boleh kalian lakukan. Ya, kecurangannya seperti apa? Bekerja sama dengan calon siswa yang lain, peserta yang lain. Itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Ya. Mencontek sangat-sangat bukan budaya CT Arsa banget. Ya. Bukan budaya CT Arsa banget kalau kalian mencontek ya. Terus memberi atau menerima bantuan jawaban, ya. Kalian boleh rasa tenggang rasa kalian itu tinggi, tapi untuk sesi kali ini, ya, tenggang rasa itu bukan dalam hal seperti ini, ya, karena ini menyangkut masa depan kalian, ya. Nah, berikutnya menggunakan alat bantu itu, ini nggak boleh, ya. Kalkulator, aplikasi kalkulator, tabel, rumus, alat bantu hitung lain sangat-sangat tidak diperbolehkan. Ya. Terus yang berikutnya adalah browsing internet. Apalagi kalian browsing, ya. Waduh, mencari rumus bagaimana? Ya kan? Saya yakin nggak sempet kalian semuanya ya. Googlingnya juga, waduh, pasti sangat malah menghambat kalian semuanya. Jadi jangan sampai mempersulit. Kalian ini maksudnya mempermudah, itu malah mempersulit kalian. Itu bukan solusi yang bagus untuk mendapatkan kesuksesan. Ya. Berikutnya adalah mengirim membocorkan file, ya, ini sangat-sangat tidak boleh ya. Berikutnya melakukan screenshot soal, ini terkait apa? Screenshot soal ini adalah ketika kalian ini malah mengirimkan ke orang lain, ini sama juga tidak boleh ya, sama-sama tidak diperbolehkan ya.
Berikutnya, membuat kegaduhan dan mengganggu ketenangan tes di dalam grup WhatsApp. Ya, kalian yang mungkin sukanya nyepam, ya, jangan dilakukan di grup WhatsApp. Ya, itu sangat-sangat mengganggu. Tidak hanya kalian, tapi juga calon siswa yang lain. Oke. Nah, ini yang paling penting nih. Apabila calon siswa meninggalkan tes tanpa disengaja karena koneksi terputus, mati listrik, smartphone mengalami kerusakan, atau alasan lain yang tidak bisa dihindari, bukan merupakan tanggung jawab panitia PPDB 2021. Jadi kalian semuanya, ya mulai besok nih, ya kalau mungkin dari tempat kalian ada jaringan yang memang tidak bagus, ya coba mulai besok kalian mencari jaringan yang kira-kira bagus. Ya, kalau misalnya kalian bertanya di sekolah, pinjam wifi sekolah, itu sangat-sangat boleh. Ya, atau memang di balai desa, ya langsung saja tanya sama kepala desa kalian, atau ke tempat yang di mana di situ ada sinyal baik. Ya jangan sampai kalian merasa enteng, wah di rumah enak nih, ya nanti di rumah saja. Jangan, kalian juga harus memikirkan hal-hal yang di luar dugaan kalian, yang biasanya bisa di situ, yang biasanya listrik hidup jam-jam siang, ya itu juga kalian harus perhatikan baik-baik. Harus segera dicas. Ya, termasuk juga yang menggunakan laptop nanti ya. Kalau laptop di situ tiba-tiba hang, ya itu bukan tanggung jawab dari panitia. Jadi kalian harus mempersiapkan sangat baik ya, well prepare terkait tes. Next. Nah, sanksi. Sanksinya apa? Yang tidak mengerjakan pasti otomatis gugur. Ya, tidak ada jadwal susulan. Ya kan? Jadi memang tidak ada jadwal susulan untuk PPDB kali ini. Ya, terus calon siswa yang terlambat mengerjakan soal tes diperbolehkan mengerjakan, ya masih sama tadi. Terus berikutnya terkait kecurangan. Nah, ini yang sangat-sangat penting. Kalau kecurangan ini kami masih ada rasa kemanusiaannya, bukan dinyatakan gugur, tapi diberi nilai 0, ya kan, lebih halus, ya. Dan berikutnya sama ketika melakukan pembocoran soal ataupun mengirim soal ke orang lain, di mana orang lain itu untuk membantu kalian, kalau ketahuan ya itu akan mendapatkan nilai 0. Oke. Nah, berikutnya yang terakhir terkait sanksi pelanggaran. Calon siswa yang melanggar ketertiban, melakukan kegaduhan atau tindakan yang mengganggu pelaksanaan tes akan diberi teguran keras. Ya, sangat-sangat keras. Oke, selanjutnya. Nah, oke, sepertinya sekarang lanjut saja. Saya lanjut ya, langsung tanya jawab ya. Oke, baiklah, mulai sekarang kalian langsung bisa sesi tanya jawab ya. Jadi nanti tanya jawab oke. Ya, saya ulangi sekali lagi terkait teknis tes ya. Saya ulangi sekali lagi agar kalian tidak bingung, karena yang paling penting ya, yang paling penting di sini adalah kalian harus benar-benar yang pertama, kalian harus well prepare terkait gadget, ya, terkait gadget, sinyal dan juga daya baterai, ya. Nanti setelah ini sebenarnya ada hal yang harus kalian lakukan setelah ini, nanti ada slide setelah ini, ya, berantak. Tapi saya tekankan, kita tidak akan menggunakan Zoom, jadi kita hanya akan menggunakan satu gadget saja. Apa yang harus kalian lakukan? Nah, yang kalian lakukan ya, nanti di hari Jumat pukul 7 pagi itu mulai melakukan konfirmasi. Ya, melakukan konfirmasi. Ya, kepada siapa? Mengirim pesan kepada kontak tes PPDB. Nanti saya akan berikan. Setelah ini ada slide. Ya, tes akan kalian memberikan konfirmasi yaitu berupa nomor pendaftaran, memberikan pesan, mengirim pesan ke kontak tes PPDB. Ya, tes PPDB nanti akan, ketika kalian sudah mengkonfirmasi dengan nomor peserta, akan langsung terbalas link yang harus kalian kerjakan.
Oke, di hari Jumat itu konfirmasi sudah akan dibuka di esok hari, ya kan? Nanti di link tersebut nanti jangan khawatir, kalian akan mengerjakannya, ya. Kalau kalian maksa link itu dibuka, itu tidak akan hanya istilahnya tulisannya berkaitan tentang informasi waktunya saja. Link itu bisa dikerjakan ketika sesuai jadwal. Paham ya? Kalian bisa konfirmasi link di hari Jumat, tetapi kalian bisa mengerjakannya sesuai jadwal yang ditentukan. Paham di sini? Paham ya? Jadi tidak menggunakan gadget lain. Cuma satu gadget. Kalau pakai laptop satu saja. Kalau pakai HP satu saja. Boleh menggunakan kertas terkait untuk menyalin jawaban kalian, soal kalian, agar kalian ketika nanti ada layar yang kembali, terus kembali lagi kalian masih bisa mengerjakan soal yang lain, tinggal nanti dimasukkan soal-soal yang sesuai dengan tulisan yang ada di kertas kalian semuanya. Ya, sangat semangat sekali ya Pak Agung memberitahukan kalian semuanya agar kalian sangat-sangat jelas dalam mengikuti tes akademik kali ini. Oke, saya rasa langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Apakah ini langsung live atau dari kotak pertanyaan? Mungkin kita buka termin 3. Oke, di stop screen dahulu. Masih pukul berapa ini? Oh, masih lama. Kita masih mempunyai waktu kurang lebih 1 jam untuk kalian semuanya bertanya. Silahkan mungkin dari video dahulu atau dari mana ini? Pak. Video dulu ya. Mungkin, nah itu ada yang tangan. Kalau mau bertanya, raise your hand ya. Di situ ada tanda raise your hand. Silakan mungkin langsung pertama saja itu yang namanya Wahda ini, Bapak, yang di kotak Wahda itu. Di Wahda itu tuh, yang kotak partisipan itu. Dari ask to unmute, terus di spotlight coba. Berarti halo. Coba untuk namanya Wahda Cynthia. Ya, coba bentar saya tanya dulu. Wahda, atas nama Wahda Silmia. Halo, Wahda. Apakah mendengar suara saya? Apakah kamu ingin bertanya? Oke, yang lain. Coba berikutnya. Rep. Oh, Rehan dulu ya. Oke, Rehan dulu. Coba nanti dihidupkan kamera dan juga suaranya ya ketika nanti kalau mau bertanya ya. Oke, Rehan dulu. Coba Rehan. Halo, assalamualaikum. Halo Rehan. Coba suaranya biar saya terdengar. Halo. Ya, semangat Rehan. Pak mau tanya yang tadi soal yang soal apa? Tadi yang soal buat tesnya itu, tadi kalau misal dijelasin sedikit lagi teknisnya gimana? Soalnya tadi di saya sinyalnya agak jelek, jadi nggak kedengaran dengan jelas gitu. Sangat luar biasa. Ya, nanti saya ulangi sekali lagi terkait teknis nanti anak-anak semuanya. Setelah ini nanti ada simulasi. Ya, setelah ini nanti kalian diarahkan untuk konfirmasi dulu terkait hal yang tentang nomor pendaftaran. Saya yakin kalian banyak yang mungkin belum tahu tentang nomor pendaftaran. Nanti kami arahkan setelah ini ada slide terkait kalian harus mengkonfirmasikan tes kontak, tes PPDB. Nah, terus jadi nanti masalah PowerPoint ini juga saya inginkan. Dan untuk masalah yang belum bisa mengikuti juga, jangan khawatir. Sebenarnya ini sudah ya, nanti juga akan disediakan via link jelas ya untuk lagi terkait apa yang sudah kalian dapat. Oke, tadi namanya Rehan ya, saya jelaskan kembali lagi. Untuk gadget yang dipakai hanya satu gadget saja. Boleh pakai laptop, boleh pakai tablet, boleh pakai smartphone, apapun. Jangan HP sayur ya. Smartphone, laptop, dan tablet. Boleh. Nah, kita tidak menggunakan Zoom. Hanya satu media saja. Apa yang harus dilakukan? Nanti hari Jumat pukul 7 pagi sudah mulai konfirmasi link. Jadi nanti kalian mengkonfirmasi, memberikan pesan kepada kontak PPDB, kontak tes PPDB, memberi konfirmasi dengan nomor peserta kalian.
nanti nomor peserta kalian itu akan mendapatkan link terkait pengerjaan soal. Ya, soal itu nanti langsung diberi 3 link, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir, tes yang diberikan link itu tadi belum bisa dikerjakan jika waktunya belum sesuai. Jadi kalau kalian mendapatkan link di hari itu juga terus kalian mencoba membuka, nanti isinya ya tes matematika dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 7:50. Seperti itu. Ya. Oke. Oke. Oh, nama ini. Terima kasih, Pak. Terima Oke, kasih. sama-sama Rehan. Ya, lanjut berikutnya Lintang Pandu. Halo, Pak. Coba Lintang Pandu. Halo Lintang Pandu. Mau tanya, itu kan kalau misalnya kehabisan waktu, itu nanti itu auto submit apa sebelum waktu habis kita harus submit dulu? Nah, gini. Perhatikan ya. Apakah nanti auto submit? Tidak auto submit. Karena submit itu sebagai tanda kamu sudah mengumpulkan. Ketika waktu habis, itu berarti kalian malah dikatakan tidak mengikuti. Maka dari itu, nanti dari narahubung ataupun Pak Agung beritahukan sekarang, ya waktu itu sudah akan terhitung dari Google atau dari form yang sudah kalian masuki itu. Oke, ya. Jadi nanti kalau bisa 10 menit sebelum waktu habis itu benar-benar kalian manfaatkan. 5 menit sebelum waktu habis kalau bisa langsung submit. Jangan 1 menit, 2 menit. Aduh, itu sangat-sangat menguji mental kalian, adrenalin kalian. Ayo mencoba, ayo mau submit. Jangan ya. Menguji adrenalin di luar saja. Jangan pas tes akademik seperti itu. Oke, lanjutnya. Makasih, Pak. Zulfa Marwa. Oke, sama-sama. Zulfa Marwa. Oke, Zulfa, mana Zulfa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, suaranya sangat merdu, energik sekali. Halo Pak, Zulfa. Ya. Untuk kan saya mau ngirim pendaftaran ke admin itu dari sekarang boleh kan? Gini, untuk nomor pendaftaran nanti Zulfa sudah tahu nomor pendaftarannya belum? Ampun. Sudah. Nanti Zulfa setelah ini akan ada simulasi. Jadi jangan khawatir semuanya. Sebelum kalian mengerjakan link, itu nanti ada link uji coba. Kalian bisa menguji coba. Oke? Jadi nanti kalian konfirmasinya kita uji coba dulu. Oke? Zulfa ya. Untuk link konfirmasi tes di hari Jumat. Hari Jumat itu kapan? Setelah hari Kamis. Berarti besok. Ya, jam berapa? Jam 7 pagi. Ya, 7 WIB. Oke, terima kasih. Zulfa, paham ya Zulfa ya? Enggak, Pak, paham. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Berikutnya Anip. Mana Anip? Anip ya namanya. Anip dari Kebumen. Wah, Kebumen, Bok. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waduh, mukanya ini ya diperlihatkan biar lebih familiar. Wah, oke Anip, bagaimana? Apa yang ingin kamu tanyakan? Langsung saja. Itu untuk mata pelajaran matematika boleh menghitung di kertas atau tidak? Sangat boleh. Jangan menghitung di tembok, di kertas. Boleh. Ya, jangan pakai kertas. Wah, Pak, nggak ngawas. Menghitungnya pakai kertas. Paham ya, Anip? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Salam tersoleh. Berikutnya Indri. Mana Indri? Dia. Halo Indri. Waduh, Indri. Ya, diperlihatkan mukanya, nak. Ya, jangan setengah-setengah. Ya, itu ada tanda mic.
dihidupkan dulu, yang merah-merah itu ada coretan itu coba dipencet dulu, cerit gitu. Loh, kok siapa yang ketawa itu? Coba dimatiin mic-nya ya. Indri Wahyuni. Halo Indri. Alhamdulillah. Halo Indri. Mau tanya apa? Tidak jadi, Pak. Oh, tidak jadi, tapi jadi mengikuti tes ya. Oke. Oke, terima kasih Indri. Khairul Fikri. Mana yang namanya Khairul Fikri? Yang nggak tahu cara raise your hand, coba dipencet tuh ada bulatan-bulatan 3 itu, dipencet terus ada tulisan raise your hand. Ya. Halo Khairul Fikri Adnan Muzaki. Wah, Ya, Harus tak ke apa? Harus tak ke apa, Mak? ya, ya, tanya apa? untuk mengajarkan dikirim langsung mengetahui nilainya atau menunggu dari sananya? Untuk nilai, sebenarnya untuk hal tersebut kita tidak akan infokan ya. Karena nanti informasi tentang hasil, nanti ada surat edaran. Nanti kami informasikan. Jadi tidak langsung dapat hasil lulus, tidak. Ya, nanti kami masih akan mengkonfirmasi lagi, ya. Nanti kita ulang lagi terkait nilai-nilai karena di situ kan ada mapel 3 mapel yang harus dipenuhi. Itu ya. Jadi belum tahu. Ya, jadi tidak langsung diberitahu lulus atau tidak atau nilainya juga. Seperti itu ya, Khairul ya. Ya, Pak. Siap. Burhan. Halo Burhan, coba di Burhan. Mana? Halo. Halo, itu mohon yang kecuali yang bertanya, ya. Kecuali yang bertanya, semuanya tolong di-mute dulu. Kecuali yang bertanya, ya, oke. Tolong di-mute dulu. Oke, Burhan, coba tanya apa? Oke, Burhan, headsetnya dilepas. Coba terus kamu pakai HP aja. Itu dilepas, dicabut dari HP. Saya ingin tanya mengenai untuk pengumuman hasil seleksi akademik kapan ya, Pak? Terima kasih. Nah, untuk pengumuman, pengumuman ya kita harus melakukan apa yang sudah harus kita lakukan. Yang pertama adalah tes. Jadi harus yang kita lakukan adalah tes dulu. Jangan dipikir kapan pengumumannya. Pastinya akan diumumkan. Ya, kapan itu? Pastinya bukan tahun depan. Ya, secepatnya. Oke, nanti lewat surat edaran. Itu membuat kalian nanti bisa seperti apa ya, surprise buat kalian yang menunggu-nunggu dan akhirnya tahu jawabannya. Itu ya. Jadi fokus sekarang bukan kapan dia pengumumannya, jangan. Fokusnya adalah bagaimana kerjaannya bisa maksimal dan baik. Itu ya Burhan ya. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Berikutnya Naila. Naila. Ya, Assalamualaikum. Bentar ya, Naila ya. Mana nih Naila? Sudah saya unmute. Ya, saya dengar kok. Halo. Naila. Ya, jadi saya mau tanya, setelah pelaksanaan tes hari Sabtu nanti, apakah ada tes lagi? Oke. Pastinya nanti ini bukan tes final. Namanya ada tahap 1. Berarti akan ada tahap-tahap yang lain. Jadi harus kalian fokus lagi. Setelah tes akademik, tes tahap 1 di bidang akademik, nanti ada namanya tahap tes psikologi. Diukur tadi akademiknya sudah, sekarang psikologinya, kepribadian kalian. Kalian pribadi yang kuat tidak? Kalian pribadi yang menyenangkan tidak? Pikiran kalian sehat tidak? Ya kan? Mental kalian sehat atau tidak? Itu yang paling penting.
Ya, apalagi kalian bayangkan, kalian 1 tahun di rumah, tiba-tiba nanti 3 tahun dia sama, ya kan? Nah itu kalian harus mentalnya harus diuji nih. Mana nih mental yang kuat, mana mental yang hanya ikut-ikutan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, ya. Oke, Naila, yakinlah bahwa kalau kamu yakin nanti bisa dipermudah. Oke. Baik, terima kasih. Ya, oke. Sama-sama. Berikutnya Vian. Vian Dika. Halo Pak. Bentar ya, sabar. Kalau bisa semuanya memperhatikan ya. Nanti agar informasi yang tahu ini lebih mudah. Vian, halo. Halo Pak. Saya mau tanya mengenai teknik sinkronisasi itu bagaimana ya Pak? Oke, sinkronisasi terkait nomor atau terkait link ya? Halo? Iya Pak. Nah, sekarang Vian sudah tahu nomor pendaftarannya belum? Nomor peserta. Kalau nomor peserta, ya nomor peserta. Sudah tahu belum? Udah Pak. Nanti jadi seperti ini, semua dengarkan baik-baik. Setelah ini nanti jam 6 atau pukul 18 sampai pukul 7 pagi esok hari itu adalah link untuk uji coba. Jadi nanti kalian coba berlatih dulu. Nanti kalian konfirmasi di kontak tes PPDB yang sudah diberitahu oleh narasumber kalian. Ya, nanti dimulai pukul 18 hingga pukul 7 pagi esok hari, kalian boleh melakukan uji coba link. Ya, dengan cara apa? Cuma memberikan konfirmasi nomor peserta kalian. Ya, kalau sudah kalian berlatih nanti pukul 7 pagi, pukul 7:05 ya, esok hari di hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, kalian boleh nanti boleh konfirmasi terkait link tes yang benar-benar tes. Oke. Nah, link itu nanti bisa dikerjakan sesuai dengan jadwal. Ya, karena jika masuk itu tidak akan bisa dikerjakan. Ya, sudah diatur sedemikian rupa bisa dikerjakan tanggal 20 sesuai jadwal yang sudah Pak Agung informasikan di awal tadi. Seperti itu ya, Vian ya. Iya Pak. Terus berarti konfirmasinya 2 kali. 1 kali saja. 2 kali itu 1 kali untuk uji coba, ya kan? Ini nanti pukul 18 sampai 7 pagi. Itu maksudnya pukul 18 sampai 7 pagi, kalian bisa mencoba di rentang waktu itu. Oke. Nah, ya, Pak. Itu yang pertama. Konfirmasi pertama untuk uji coba, link. Kalian boleh masuk. Kalian boleh masuk nanti mengerjakan soal di situ. Soal itu hanya uji coba, bukan soal tes. Ya, pukul 18 sampai 7 sampai esok hari. Nanti di pukul 7:05 hari Jumat itu benar-benar link tesnya. Konfirmasinya cukup 2 kali, 1 uji coba, 1 benar-benar link tes. Oke? Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Berikutnya Larasati. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menanyakan 2 hal terkait untuk besok ujiannya. Yang pertama adalah kalau misalnya ada kendala di luar kendali kita seperti sinyal, mati listrik, apakah akan ada tes susulan atau tes yang dibuat pengganti hari itu? Itu yang pertama. Yang kedua, selain Google Form, adakah aplikasi pendukung lainnya seperti Zoom atau Google Meet atau yang lainnya untuk melaksanakan tes selain Google Form aja? Oke. Luar biasa ya. Oke, Larasati, perhatikan Pak Agung baik-baik. Ya. Perhatikan Pak Agung baik-baik ya. Baik. Permasalahan itu adalah permasalahanmu. Ya. Jadi yang harus dipersiapkan baik-baik adalah sinyalmu. Ya, selain tekad dan kemauanmu, saya yakin kamu sudah punya tekad dan kemauan. Yang paling penting adalah 1, sinyal. Kamu harus benar-benar cari sinyal yang benar-benar bagus, yang stabil. 2, daya baterai. 3, terkait HP-mu. Ketika tes berlangsung, kalau bisa
semua akun sosial kecuali akun media sosial kecuali WhatsApp, tolong di log out dulu. TikTok, Instagram, YouTube, ya, ataupun aplikasi Messenger yang lain dimatikan dulu agar tidak mengganggu. Oke, ya. Jadi tidak akan ada mentolerir lagi dari sekolah, tidak akan, waduh, sinyalnya tidak bisa ini. Terus nanti ada ujian susulan, tidak ada susul menyusul, tidak ada. Ya, kita adanya yang paling utama. Ya, oke. Ya. Yang kedua terkait aplikasi, ya, cukup satu, jangan lebih dari satu. Yaitu pakai Google Form saja dan aplikasinya cuma Google Form saja. Ya, bayangkan kalian mengerjakan sambil dilihat saling zoom-zooman, ya kan? Pasti lirik-lirikan itu nanti. Ini saja Pak Agung lihat kalian saling lirik-melirik, ya. Oke, itu saja ya, paham Larasati? Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Wish ya. Oke, benar nggak sih namanya wish ya? Iya Pak. Saya mau kalau pas ujian matematika gitu terus lihat LKS bisa nggak Pak? Luar biasa. Bagus, ini bagus. Ini dia kritis karena di tata tertib tadi tidak ada kata LKS, ya. Sangat-sangat tidak boleh. LKS itu kan ada rumusnya, ya. LKS itu adalah latihan, ya. Plus itu kan untuk terkait kalian membantu rumus ini bagaimana, rumus ini bagaimana. Tidak boleh, sangat-sangat tidak boleh. LKS itu sama dengan mencontek. Ya, jadi saya ingatkan buku apapun kecuali nanti untuk coret-coretan boleh. LKS tidak boleh. Ya, buku catatan yang lain tidak boleh. Ya, oke. Paham? Waisya paham ya? Tidak boleh menggunakan LKS ya. Buku paket juga tidak boleh. RPUL, RPAL juga tidak boleh. Karena itu matematika ya, close book semuanya. Ya, bolehnya hanya buku kosong atau kertas kosong untuk coret-mencoret. Wis ya. Oke, kayaknya ditinggal, berarti sudah paham dia ya. Nur Fatimah. Waduh, saya yang aktif. Nur Fatimah mana yang namanya Nur? Saya Pak. Alhamdulillah. Nur Fatimah, ya apa pertanyaannya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang poin tiap soalnya jika dijawab benar, tidak dijawab, dan salah. Nah, untuk jawabannya itu adalah skornya 1 untuk yang benar, salah untuk yang benar. Gimana Pak? Bisa diulangin, mohon maaf. Jadi jawaban yang benar itu skornya 1, jawaban yang salah skornya 0. Pak. Itu saja? Iya. Oke, terima kasih. Fatimah. Apa lagi? Coba ada yang ingin bertanya? Nazwa. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf, nah Naswa, ini seperti ini pertanda berarti. Mau tanya itu soalnya pilihan ganda semua atau? Ya, oke. Naswa, apakah terdengar suara Bapak? Karena Pak Agung tidak bisa mendengar suaramu dengan jernih dan jelas. Pak, mau tanya Pak. Halo, Naswa. Jadi, oke, langsung saya jawab. Soalnya semuanya pilihan ganda. Tidak ada uraian, tidak ada bentuk soal yang lain, hanya pilihan ganda. Pak. Oke, Nazwa juga bisa perhatikan sinyal ya. Nanti tentang harus diperhatikan dengan sangat baik. Nazwa mau tanya itu soalnya. Apalagi Nazwa? Pilihan ganda semuanya bentuk soalnya. Terdengar tidak suara saya? Pak.
Naswa mau tanya itu soalnya semua atau ada uraiannya? Allahu Akbar. Oke, jawabannya adalah pilihan ganda semuanya. Tidak ada uraian. Semuanya sabar ya, kalau Najwa dulu yang tanya. Sebelum ada instruksi kalian dipanggil, jangan tanya dulu. Sabar. Oke, sudah Najwa paham ya? Sutresno. Pak. Sutresno. Pak. Mana Sutresno? Saya mau tanya, Pak. Coba bentar, Pak Agung harus lihat dulu. Halo, Sutresno. Iya, Pak. Iya, Coba Pak. videomu kamu tampilin dulu dong, biar Pak Agung lihat. Nggak bisa? Nah. Spotlight. Oke. Sutresno, oke, apa yang Iya, ingin Pak. kamu tanyakan? Pak mau tanya. Ya. Kalau seumpamanya nanti saat perpindahan jaringan ke WiFi sama ke data itu kalau keluar gimana ya, Pak? Kamu harus yakinkan bahwa jaringanmu itu harus kuat. Jangan masih ragu dengan pilihanmu. Kamu pakai data atau pakai WiFi. Seperti ini. WhatsApp dan Google Form itu sangat ringan sekali. Ya, sangat ringan, tidak aplikasi yang berat seperti Zoom atau seperti TikTok atau YouTube atau yang lain. Jadi kamu jangan merasa tidak yakin dengan pilihanmu. Misalnya, wah kuota aku cuma 50 MB nih, yakin nggak ya? Nah itu kalau memang nggak yakin pakai WiFi. Kalau kira-kira WiFi-mu sering dipakai tetangga, pakai data seluler kuotamu sendiri. Jadi harus yakin, jangan sampai ganti jaringan itu akan mempersulit dirimu. Sama, Pak. Mau tanya lagi, Pak. Tapi beda. Ya, tanya saja. Boleh kok. Agak Kamu beda, mau Pak. tanya boleh. Ya, silakan. Manfaatkan waktumu dengan sangat baik. Arsa mengikuti DBL lomba tahunan nggak, Pak? Nah, kalau DBL pastinya kita kompetisi resmi itu ikut semua, ya kan? Terakhir kompetisi yang diikuti itu adalah berupa Science Indonesia Fun Science Award, ya kan? Itu diikuti. Ya, jadi jangan khawatir terkait kompetisi-kompetisi, itu sangat didukung oleh sekolah. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, yang lain? Siapa? Lulu Fadi. Lah. Pak, saya mau tanya, materi tes dari kelas 9 atau juga dari kelas 7 sampai 9? Dari kelas 9 ya, sampai 9. Untuk soalnya pasti sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh guru kalian. Ya, jadi dari kelas 7, 8, dan kelas 9. Kehilangan Ya. info. Jadi bukan langsung materi SMA, nggak mungkin. Materinya dari kelas 7, 8, dan 9. Marsha. Marsa. Oke, kayaknya udah. Untuk tes psikotes itu diikuti mahasiswa akademik. Tolong diulangi, Marsa. Untuk tes itu diikuti semua siswa apa yang lulus tes akademik. Jadi, bentar ya Pak Agung, ambil nafas dulu. Jadi, Marsha, untuk yang mengikuti tes psikotes itu bukan seluruh siswa yang mengikuti tes akademik. Jadi nanti ada yang lulus saja yang itu. Jadi ini nanti disaring. Semua ini nanti disaring dan yang lulus itu akan mengikuti tes psikotes, tes psikologi. Ya, tidak semuanya.
Oke, Marsha? Marsha, paham? Halo? Kayaknya Marsha terputus, tapi saya yakin sudah tahu ya jawabannya ya. Oke, berikutnya. Ada yang mau tanya lagi? Ayo manfaatkan kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Syakina, Kaila, halo Kaila. Iya. Kaila Safitri. Iya. Nanti apakah ada tes uji coba? Kalau ada, nanti linknya dapat dari mana ya, Pak? Ya, jadi ya tes uji coba. Nanti setelah ini saya berikan slide lagi. Jadi nanti di slide ini nanti ada slide. Oke, tes uji cobanya kapan? Nah, Pak Agung mau tanya, Kaila udah tahu nomor peserta Kaila belum? Atau nomor pendaftaran belum? Sudah? Yang nomor pendaftaran kan, Pak? Iya, yang kodenya 21 depannya. Kalau belum, ya, jadi nanti konfirmasinya pakai nomor pendaftaran. Di mana nanti nomor pendaftaran itu dipakai konfirmasi link. Apa uji cobanya? Di rentang waktu pukul 18 hari ini, jam 6 sore, hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, sampai pukul 7 pagi, tanggal 19 Februari 2021. Nah, nanti jam 6 habis maghrib, coba link uji cobanya dicoba. Pakai nomor peserta. Kalau belum tahu nomor pesertanya, setelah ini kamu konfirmasi ke tes kontak PPDB. Di situ nanti ada informasi bagaimana mendapatkan informasi terkait nomor peserta kalian. Semuanya. Apalagi Kaila, paham? Hah? Paham ya? Sudah. Oke, lanjut. Sakinah, mana? Namanya Sakinah. Videonya dihidupin, nah. Sudah? Iya, tahu. Halo Sakinah. Halo. Ya, ayo. Bertanya apa? Langsung saja. Ada kisi-kisi nggak buat tes matematika IPA bahasa Inggris? Sudah, Sakinah, udah pertanyaannya. Oke, kisi-kisi tidak ada. Kalian belajarnya dari mana? Satu, belajar dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru kalian di SMP. Kisi-kisinya ya seluruh bab yang dijelaskan oleh guru matematika kalian di SMP. Kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Ya, terkait statistik ataupun juga terkait perhitungan sudut-sudut pasti itu juga ada. Ya. Jadi kalian harus diperhatikan baik-baik, tanya ataupun kalau nggak tahu tanya ke guru SMP kalian, ya matematika juga bisa dikasih semacam rangkuman agar kalian bisa belajar lebih mudah. Apalagi ini tinggal berapa hari? 2 hari ya, tinggal 2 hari. Jadi Sakinah harus belajar dengan baik-baik ya, karena ini soalnya sama dengan materi yang sudah kalian pelajari selama 3 tahun lebih ini. Ya. Paham ya? Siapa lagi ini? Makasih, Pak. Ya, itu masih banyak banget ini. Kita masih ada waktu 30 menit, tapi saya akan tutup 15 menit lagi ya. 15 menit lagi saya akan tutup pertanyaannya ya, karena nanti ada hal yang harus saya tanyakan lagi. Oke, berikutnya percepat Pak. Lah, siapa? Ayo. Coba Satrio Wening itu coba. Saya. Halo Pak, Assalamualaikum. Satrio Wening dulu ya. Coba. Assalamualaikum. Coba. Halo, waalaikumsalam. Pak. Ya, langsung tanya apa? Oh ya Pak, saya mau tanya Pak. Kan kalau MTK itu kan nggak boleh buka LKS kan Pak. Nah, bagaimana kalau apa itu dari apa itu baru mulai ujian di ore-oreannya itu baru ditulis rumusnya gitu, gimana Pak? Pak Agung tadi sudah menjelaskan ya, harus. Nah ini yang pertama
kalian harus jujur ya. Di CT Arsa itu tidak ada siswa yang tidak jujur. Ya, satu. Kalau kalian ingin menjadi siswa CT Arsa, itu harus jujur yang pertama. Ya, siapa yang menilai? Ya, yang menilai bukan dari guru ataupun juga dari panitia PPDB. Ya, kami yakin bahwa ada yang mengawasi kalian di situ. Ya, siapa? Malaikat. Di mana di situ akan sebagai tanda bahwa kalian jujur atau tidak jujur. Ya. Nah, Pak Agung sudah bilang kalau bisa lembar kertas yang kosong. Ya, kenapa sih kosong? Itu manfaat buat kalian. Ngitung-ngitung kalau udah ada coretan nanti bingung malah. Ya, cari buku yang kosong untuk hari itu saja dikerjakan. Seperti itu ya. Paham ya? Paham ya? Pak, saya bertanya, Pak. Paham ya, Wening paham ya. Oke, kalau paham kita ganti. Siapa yang tadi bilang ingin bertanya tadi? Pak, saya mau bertanya, Pak. Coba Sylvia dulu. Sylvia bisa. Ya, Sylvia dulu, hati-hati. Nanti tolong operator diperiksa yang sudah ya. Sylvia. Pak, saya. Assalamualaikum, Pak. Iya. Waalaikumsalam. Saskia, Pak. Ya, bentar. Bertanya terkait Sylvia uji dulu coba ya. tes akademik yang akan dilaksanakan nanti, semuanya wajib mengikuti atau bagaimana, Pak? Nah, Sylvia, Pak, yang kenapa? Kalau bisa nih, mikrofonnya didekatkan dengan sumber suara. Terkait uji coba tes akademik yang dilaksanakan nanti, semuanya wajib mengikuti atau bagaimana, Pak? Nah, ya ini namanya uji coba, ya kan? Nama uji coba itu ya, itu kalau kamu yakin bisa, ya kan? Kamu nggak usah uji coba. Tapi saya sarankan kamu harus mengikuti link uji coba agar kalian paham dan lebih mudah ketika mengerjakan tes akademik nanti. Ya, memang tidak tertulis wajib, tetapi itu sangat menjadi kebutuhan kalian semuanya. Ya, jadi kalian saya sarankan harus ikut uji coba. Ya, paham ya, Sylvia ya? Paham, Pak. Terima kasih. Lanjut. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, sabar. Siapa? Pak, tanya, Pak. Coba, makanya itu tangannya itu ada raise your hand diangkat. Jadi biar saya tahu. Coba di scroll ke bawah, Pak. Bawah, Pak. Coba scroll ke bawah lagi, Pak. Itu nah. Nah, Nur. Nah, agak atas tadi sudah ada tuh. Ada atas. Nah, Ina. Nah, tuh banyak tuh. Afifa apa siapa dulu nih? Afifa belum ya? Afifa dulu, Pak, yang paling atas. Nah. Aduh, nah itu dulu. Siapa itu? Ya, coba yang namanya Anji nih, SMP 1 Semarang. Mau tanya, Pak. Pak, aduh, ya. Ya, apa Anji nih? Itu kan tadi dikasih link buat isi presensi daftar hadir. Kalau tidak diisi gimana, Pak? Apa? Oh, link presensi ya diisi dong. Bagaimana kan? Sudah dikasih harus sudah diberi harus dilakukan. Pokoknya ikuti informasi apa yang sudah dikatakan oleh panitia ya. Kalau disuruh ngisi. Garis untuk tidak mempersulit kalian semuanya. Ya. Oke, terima kasih. Itu, Pak. Kalau bisa tanyanya tentang ya, jangan tanya Pak profil sekolah dan yang lain, jangan. Tanyanya terkait tes saja. Nanti kalau sekolah kalian bisa lihat di YouTube ya. Di situ juga sekolah kita pernah diundang di Hitam Putih. Lihat aja. Banyak kok di YouTube. Ya. Ya, kita masih ada waktu 10 menit lagi ya. Ya, karena ini sangat antusias. Pak, saya mau bertanya, Pak. Pak, izin bertanya. Sebut nama dong. Izin bertanya, Kita Pak. kan belum berkenalan, jadi sebut nama agar saya bisa Prasasti, Pak. mengetahui namanya. Siapa? Siapa namanya? Pak, saya mau bertanya, Pak. Saskia.
Saskia dulu, Saskia. Karena Ya. sudah menyebut nama. Makanya nama saja, jangan bertanya. Ya, Kalau Saskia, kalian bersuara Pak. berarti itu sudah bertanya, tanda bertanya. Saya mau tanya. Saskia, Pak. Ya, Saskia. Itu Saskia, mana Saskia? Nah, ini siapa ini? Ya. Ini gimana ini? Coba. Saskia, coba. Ayo langsung, nah. Kasihan yang lain belum bertanya ini. Itu dari hasil tes nanti, yang diambil itu berapa siswa? Dari siswa. Dari siswa. Dari siswa Suaranya ini dong, enggak dengerin. Halo, coba dikencengin lagi suaranya. dari siswa yang berapa yang terpilih, Pak? Oh, berapa yang terpilih? Berapa yang terpilih? Ya, aku ragu yang lulus. Misal ini kan tes ya, Pak. Terus dari yang tersaring itu berapa, Pak? Nah, untuk yang disaring, ya, saya tanya. Saya kan sudah bilang, kalian fokus dengan tesnya dulu. Ya, tentang kuota finalnya yang diambil itu adalah 200 nanti. Nanti kalian diterima itu jadinya adalah 100 perempuan, 100 laki-laki, imbang. Tidak ada yang lebih. Prasasti, Pak. Ya. Oke, paham ya, Saskia ya. Lanjut. Pak, prasasti. Mbak, terima kasih. Prasasti. Oke, Prasasti. Prasasti. Ya. Oh, Prasasti. Wah, ini namanya jarang banget Prasasti. Oke. Assalamualaikum, Pak. Saya mau bertanya. Untuk poin soal tadi benar 1, salahnya 0. Nah, untuk penilaian soalnya itu bagaimana? Apakah matematika diambil berapa persen, IPA berapa persen, atau bahasa Inggris berapa persen, atau akumulasi? Luar biasa ini. Ya, oke. Nah, untuk masalah itu, ya kan? Untuk masalah itu Pak Agung sudah informasikan untuk kalian semuanya ya. Kalian kerjakan apa yang sudah diinformasikan oleh panitia. Terkait berapa persen dan berapa persen itu dari panitia. Kalian kalau menentukan kapan aku lulus atau tidak, berapa persen yang dipilih, strategi kalian sekarang itu satu. Kalian harus bagaimana caranya strateginya untuk mengerjakan tes sebaik mungkin. Dan seluruh mata pelajaran kualitasnya sama. Bahasa Inggris lebih unggul, tidak, semuanya sama. Makanya dikasih poin 1 kalau benar, semuanya. Ada lagi, Pak. Kan tadi katanya untuk pakai gadget 1 aja. Tapi kan untuk laptop harus pakai WhatsApp. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Saya kan mau pakai laptop. Namanya gadget itu adalah teknologi yang kalian pakai, misalnya ya alat. Kalau pakai handphone, ya itu namanya satu gadget. Bukan aplikasi sosial, beda ya. Jadi pakai laptop ya laptop. Kamu mau buka WhatsApp boleh, kamu buka apapun boleh. Apakah itu nanti tidak mengganggu kamu? Makanya Google Form saja yang dibuka sama WhatsApp terkait konten. Sudah. Ya. Pun itu WhatsApp digunakan untuk konfirmasi. Jadi kalau konfirmasi sudah dapat, ya sudah. Kalian full ke Google Form saja. Jadi gadget di sini alat ya. Jadi HP. Bukan aplikasi, itu bukan. Oke. Sudah ya? Pak, saya April, Pak, mau bertanya lagi, Pak. Oke. Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Ya. Pak, saya April mau bertanya lagi, Pak. Ya, apa? Pak, kalau seumpamanya, Pak, dikerjain di sekolah ya, Pak. Pasti kan ada guru yang membantu. Itu gimana, Pak? Siapa? Siapa yang membantu guru? Siapa? Itu ya. Siapa? Halo? Iya, Pak. Halo? Iya, oke. Saya tangkap pertanyaannya. Pak, nanti ada guru yang membantu. Nah, ini. Ya, ini saya kembalikan, Pak Agung informasikan kembali lagi. Alat dan media yang saya pakai itu sudah terukur. Bisa mengetahui mana yang tidak jujur dan mana yang jujur. Maka dari itu, ya nanti juga ada psikotes. Ada bagaimana nanti melihat tekanan kalian. Ya kalau kalian mulai sudah tidak jujur, ya kan, nanti itu akan ada balasan yang tidak. Ya, jadi ketika memang ada guru di situ, tapi kamu kan merasa kamu pengen masuk sini, tapi kamu dengan hal yang tidak jujur, sama aja. Nanti kamu tidak bisa mengikuti sekolah ini. Karena sekolah ini 100% kejujuran yang dijunjung tinggi.
Ya, jadi kalau kamu pinter tapi tidak jujur, mohon maaf, jangan bersekolah di CT Arsa. Oke, yuk masih ada 4 menit lagi. 4 menit lagi. Pak, tingkat kesulitan Saya soalnya Pak mau tanya. SMP IT Harapan Ngawi. SMP IT Harapan Ngawi. Iya. Aduh, Ngawi apa? Iya, Pak Ya. Agung, saya mau bertanya. Oh ya, silakan. Ini kan kami kolektif pendaftarannya di sekolah. Nah, untuk konfirmasi nomor pesertanya, untuk konfirmasi nomor pesertanya bagaimana? Oke, ini sepertinya ya, Siswa oke. kami daftarnya pakai satu nomor. Oke, baik Ibu. Jadi untuk konfirmasi peserta setelah ini atau sekarang pun juga bisa Bu kontak ke nomor tes PPDB yang sudah diinformasikan oleh narahubung per grup WhatsApp. Tolong hidupkan. Nanti di situ akan ada nanti di situ akan ada tampilannya ya. Jadi nanti di sini sudah akan terbalas Ibu. Ya, ini saya tampilkan. Nanti di sini terbalas di WhatsApp ini Bu. Nah, ini nama-namanya sudah terdaftar. Jadi nanti tinggal konfirmasi ya. Misalnya saja seperti ini. Mana ya? Nah, ini ada nomor pesan, nanti ada langsung balasannya. Silakan kontak langsung ke nomor tim tes Ibu. Langsung sekarang pun juga bisa. Sampai jam 6 sore nanti. Bisa ya satu nomor untuk 5 peserta langsung. Jadi nanti konfirmasinya berdasarkan WhatsApp Ibu. Coba nanti konfirmasi di situ sudah ada petunjuknya. Jadi konfirmasinya awal nama dulu, nama itu nanti ada nomor pesertanya. Karena kalau pakai satu nomor itu nanti tidak bisa terbaca dari data kita, Ibu. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Yuk, berikutnya masih ada waktu 3 menit. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Ya, nama dulu, silakan. Siapa? Silakan. Ya, masih ada 2 menit, 3 menit. Yuk, kita mulai. Yuk. Saya, Pak. Ya, siapa namamu? Ayo, kasih nama. Ya, dong. Pak. Siapa? Nur Hidayat. Ya, yuk, Nur Hidayat. Kan setelah psikotes itu ada yang lagi nggak, Pak? Apa? Apa psikotes? Iya, udah. Setelah psikotes, terus itu ada yang eliminasi lagi nggak, Pak? Oke, jadi tahapannya ada tes akademik, ada tes psikotes, ada tes kesehatan, ada survei. Karena di sekolah kita ini benar-benar disurvei apakah orang yang tidak mampu, apakah dia memang sesuai dengan data. Jadi nanti disurvei seluruh secara detail terkait seluruh keluarga kalian dan asal-usul kalian. Ya, jadi itu tahapannya. Kalau bisa tanyanya terkait tes saja. Untuk tahapannya nanti diinformasikan. Ya, ini kalian ini penting loh ya tes akademik. Jadi benar-benar kalau tahapan setelah ini nanti ada tahapannya masih banyak. Ya, kalian fokus satu tahapan dulu saja. Oke, terima kasih ya. Yuk, 1 menit. Berarti 1 menit terakhir ini. Saya. Nama siapa? Makanya nama. Ya, Windali Rahmawati. Hah? Dari SMP Negeri 2 Pangkah. Bentar. Siapa? Pelan-pelan. Nama siapa? Pak, nama saya. Oh, itu ya. Nama saya Winda Eli Rahmawati. Ya, langsung tanya apa? Kalau pakai Google Form itu terakhirnya kalau sudah mengerjakan langsung ada nilainya apa enggak, Pak? Oke, nilai tidak ada. Jadi, tidak ada informasi apapun. Ada hanya berupa konfirmasi pengiriman saja. Untuk nilai tidak akan ada. Ya, jadi untuk Pak bagaimana pengumuman akan ada surat edarannya. Ya. Paham?
Oke, kalau sudah kita tutup pertanyaannya. Sekarang coba buka slide ya terkait simulasi. Jadi simulasi. Bisa kalau di mute all semuanya. Di mute all dahulu. Di mute all terlebih dahulu. Intinya kalian yang belum tahu nomor peserta silakan konfirmasi di nomor tes PPDB. Ya, yang itu Pak. Ya, bagus. Nah, saya tekankan sekali lagi terkait setelah ini apa yang harus kalian lakukan. Nah, sekarang slide-nya Pak, next. Nah, ini tolong tampilan ini saya. Nah, bukan satu. Bukan yang tadi awal, lagi. Nah, jadi apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah setelah ini kalian harus simpan kontak seleksi bidang akademik. Itu nomornya. Ya, sudah dibagikan di grup WhatsApp kalian semuanya. Ya. Oke, kalau sudah disimpan, nah, kalau belum tahu nomor pendaftarannya, konfirmasi nomor pendaftaran masih dibuka sampai jam 6 sore nanti. Ya, silakan langsung ketik apapun saja di situ, nanti langsung terbalaskan sesuai dengan nama kalian dan sesuai dengan data diri kalian, nanti akan diberitahu nomor pesertanya. Ya, oke. Kalau sudah, nah nanti ada link uji coba atau simulasi. Ya, simulasi itu bisa dimulai pukul 18 atau jam 6 sore nanti. Ini maksudnya apa? Kalian bisa mulai di jam itu. Kalian mau uji coba beberapa kali boleh. Karena itu rentang waktunya sangat panjang sampai besok hari, sampai jam 7 pagi. Oke, paham? Di zoom lagi nomor kontaknya, diperhatikan lagi apa yang diumumkan. Ya, simulasi dimulai pukul 18 hari ini sampai 7 pagi. Kalian boleh uji coba kapanpun itu dan berapa kali boleh. Terus berikutnya, yang belum dapat nomor peserta silakan konfirmasi ke sini. Ini sudah banyak sekali ya cetung-cetungnya. Notifikasinya sangat banyak. Jadi kalian sudah paham dengan apa yang saya informasikan. Oke, kalau sudah, jangan khawatir, nanti PowerPoint akan kami bagikan juga. Yuk, next. Nah ini tampilannya. Yuk, perhatikan semuanya. Nanti tampilannya seperti ini. Tampilannya simulasi, tes akademik, nanti modelnya seperti ini. Ya, untuk link uji coba, soalnya itu soal random saja, bukan berkaitan tentang mata pelajaran. Jadi nanti kalian sembari mengetahui teknis-teknisnya saja ya. Jadi simulasi nanti ada soal, tapi soalnya tidak terkait dengan mapel dan jangan khawatir itu tidak berkaitan dengan perhitungan nanti kalian bisa dalam hasil akademik seperti itu ya. Yuk berikutnya. Next. Nah, dengarkan. Saya ulangi sekali lagi, konfirmasi link tes akan dimulai hari Jumat. Besok pagi jam 7 pagi. Besok pagi tepatnya tanggal 19 Februari 2021 pukul 7:10. Ya, itu untuk konfirmasi link tes. Nanti link tesnya modelnya seperti itu ya, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Jadi langsung nomor peserta langsung terbalaskan linknya, dan di situ nanti link-linknya dari matematika dan IPA dan bahasa Inggris akan langsung masuk ke form yang dituju. Jangan khawatir, linknya itu nanti akan hanya bisa dikerjakan sesuai limitasi waktu yang sudah kami persiapkan. Ya, oke, baiklah. Selanjutnya, Pak, kayaknya sudah ya. Oke, ya. Baiklah, anak-anakku semuanya, calon siswa SMA unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Terima kasih atas perhatiannya. Saya doakan kalian diberikan yang terbaik. Harapannya pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama kali. Nanti kita ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Atau nanti kalau jodoh kalian bisa bersekolah dan bertemu dengan Pak Agung dan guru-guru SMA unggulan CT Arsa Foundation yang lain. Ya, terima kasih semuanya. Ya, sebelum kita tutup, kita harus pastikan lagi. Nanti teriakan semangat pagi, pagi luar biasa. Tetap semangat, ya.
Oke, semuanya tolong di-unmute semuanya. Kita bagikan. Semangat. Pagi luar yang Baik anak-anak, aku itu tadi sosialisasi tentang teknik pelaksanaan tes tahap 1 PPDB akademik. Begitu. Jadi anak-anak aku sudah paham ya seperti apa yang harus dilakukan setelah ini. Berarti Ibu ulas lagi nanti jam 6, jam 18 sampai pukul besok jam 7 pagi anak-anakku bisa mencoba untuk melakukan konfirmasi melalui nomor pendaftaran seperti itu. Nanti saat tes pelaksanaan hari Sabtu yang harus dilakukan yaitu konfirmasi nomor pendaftaran ke WhatsApp tes. Lalu setelah mendapatkan link soal, anak-anak dikerjakan. Pastikan layar HP selalu nyala. Jadi persiapkan gadget kalian, persiapkan juga baterainya, lalu persiapkan juga sinyal yang baik. Jadi misal nih dicoba dulu saat uji coba ternyata sinyal di rumah kurang baik, silakan anak-anakku bisa mencari tempat, bisa ke sekolah atau ke kantor kelurahan yang mungkin wifi-nya sinyalnya juga baik seperti itu. Jadi besok saat pengerjaan tidak ada kendala. Terima kasih Ketua Panitia Bapak Hamdan. Bisa kami tutup? Pak Agung cukup? Baik, terima kasih anak-anakku. Marilah kita tutup sosialisasi penerimaan peserta didik baru tahap 1 bidang akademik SMA unggulan CT Arsa Foundation dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Sosialisasi ini bermanfaat dan anak-anak terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kapan setir. Teman-teman semua. Adalah betul sekali. Keluar yuk, keluar. Bawan. Bawan po. Siap. Esterio.
Aku nganggo Laila. Samsung bokor Ayo. Hari murni enak. buka jalannya kos gitu waduh sama ya. Iki wis sampung. Ayo bukan. Ini udah selesai ya? Silvan. Apa itu? PUBG. Guys, kalian sudah makan? Halo ML. Gopo kayaknya gopo. Apa kalian makan? Kamu lah, kamu ayo di sini di. Min 2 keras. ML. Ayo guys. Kas ML. Gaji. Epepan. Ayo apa enak FF. Kemburi. Satu lover. ML. Kas. Dewan dek. Legend yo. Ayo. Gopo kayaknya gopo. Mutualan kuy. Kamera maaf. Dina. Ditutup. Tadi tuh. Kita lain enggak mutualan yuk.